Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang berbahagia, yang kami hormati hadirin yang hadir di tempat ini, tak ketinggalan pula rekan-rekanku CGP Angkatan 7 yang luar biasa, beserta rekan-rekan BP yang saya muliakan. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, sehingga pada pagi yang indah ini kita masih diberi waktu dan kesempatan, kita masih diberi kesehatan, sehingga kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat serta salam tetap tercurah abadikan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penuntun sejati, suri tauladan abadi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan pada hari ini saya MC Subhanani CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal dari SD Negeri Tuwel 1 untuk berbagi program kegiatan yang berdampak positif pada murid yang sudah saya laksanakan pada tanggal 24 Juni 2023 di SD Negeri Tuwel 1. Kegiatan ini bernama Indahnya Bermain Bersama Orang Tua di Sekolah atau Family Pandai. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih Family Pandai itu? Kegiatan Family Pandai atau Indahnya Bermain Bersama Orang Tua di Sekolah ini merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan 1 tahun sekali pada saat hari pembagian rapot semester kedua atau kenaikan kelas. Kegiatannya seperti apa? Pada kegiatan Family Pandai ini yang kita lakukan adalah sebuah permainan tradisional yang dilakukan secara kolaboratif anak dan orang tuanya, dilakukan di sekolah. Kami kemarin di SD Negeri Tuwel 1 sukses melaksanakan kegiatan itu. Permainannya yaitu bakyak, kemudian bola panjang, dan permainan estafet kelereng. Di samping permainan-permainan tradisional, di sini juga alhamdulillah dengan keikhlasan hati wali murid kami membawa makanan-makanan tradisional khas Desa Tuwel Kabupaten Tegal, yang makanan-makanan ini disantap bersama setelah berkegiatan Family Pandai. Kegiatan ini tentunya merupakan upaya sekolah dalam mengembangkan lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, kemudian lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid ketika menghadapi tantangan. Bapak Ibu yang kami hormati, latar belakang dari kegiatan ini saya rancang tentunya melihat sebuah realita yang ada saat ini, di mana perkembangan zaman mengakibatkan banyak sekali pergeseran nilai keakraban, nilai kekeluargaan, nilai kebersamaan antara orang tua dan anaknya mulai terkikis. Akibat apa? Anak sibuk bermain HP, orang tuanya juga sibuk bermedia sosial. Sehingga penting bagi sekolah untuk membuat sebuah program yang nanti program itu untuk menguatkan relasi antara orang tua dan anaknya. Di samping itu, program ini juga ingin menumbuhkan student agency, suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun tujuan dari kegiatan Family Pandai ini yaitu yang pertama, kita ingin
mengenalkan dan melestarikan budaya asli Indonesia kepada anak-anak didik kita, yang ini merupakan penguatan profil belajar Pancasila berkebinekaan global. Kemudian juga kita ingin menguatkan relasi positif antara orang tua dan anak. Selanjutnya tentu kita juga berharap dapat membangun kesadaran orang tua bahwa urusan mendidik bukan sekedar tugas dari lembaga pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan yang paling utama adalah pendidikan di lingkungan keluarga. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya tujuan yang selanjutnya adalah kita ingin menguatkan yang namanya relasi positif antara wali murid dengan sekolah. Ketika wali murid dengan pihak sekolah sudah kuat, sudah sanggup berkolaborasi, tentunya nanti kita akan dapat melaksanakan program-program yang lebih baik lagi. Yang terakhir tujuannya tentu ingin membangun karakter gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam pelaksanaan ini ada tahapan-tahapan yang kami lalui, tidak langsung jadi. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, tahapan perencanaan. Pada tahapan perencanaan ini, ide dan gagasan yang saya miliki, saya sowan sama Pak Slamet, alhamdulillah hadir sebagai kepala sekolah kami. Beliau sangat mendukung. Setelah itu dewan-dewan guru yang ada di SD Negeri Tuwel 1 kami ajak diskusi dan sangat-sangat mendukung kegiatan Family Fun Day. Tahap selanjutnya tentu kita ingin menumbuhkan kepemilikan murid. Kami berkumpul dengan murid-murid berdiskusi dan mereka sangat antusias untuk dapat berkegiatan bersama orang tuanya di sekolah. Selanjutnya tentu kita memanggil wali murid perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 5. Kita bicarakan tentang program indahnya bermain bersama orang tua di sekolah. Alhamdulillah dukungan dari wali murid juga sangat luar biasa sekali. Kemudian Bapak Ibu, pada tahap pelaksanaannya yang pertama kami melakukan senam bersama, senam belajar Pancasila. Setelah senam kita lanjut dengan bermain permainan tradisional kolaboratif antara anak dan orang tuanya. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Ini yang sangat menarik sebenarnya, makan bersamanya. Makan bersama makanan-makanan tradisional khas Desa Tuwel Kabupaten Tegal. Kemudian pembagian sekedar kenang-kenangan juara lomba permainan tradisional. Pada tahap akhir kami melaksanakan evaluasi dan refleksi. Langsung kami wawancarai wali murid dan murid. Alhamdulillah begitu sangat senang dan bahagia ketika berkegiatan bersama di sekolah. Kegembiraan ini, keceriaan ini dan kebahagiaan yang hadir pada kegiatan itu membuat hati begitu sangat-sangat damai. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kegiatan kami juga diliput oleh media karena menurutnya inilah satu kegiatan yang menarik. Diliput oleh Pantura Pos dan Tribun Jateng, sebuah program yang menurut mereka luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti apa kemeriahan Family Fun Day di SD Negeri Tuwel 1 kita saksikan dalam video berikut ini. Ayo pelan-pelan. Ingat tuh mana? Ayo hanya lagi lempar. Iya. Pegang aja sama. Ini makanan apa Ibu-ibu? Makanan tradisional. Ada apa aja? Wah.
mantap sekali. Nasi jagung laris manis. Bagaimana perasaan ibu saat kita pergi datang dari pagi sampai siang ini, apa yang ibu rasakan? Yang pertama pastinya senang sekali karena baru kali ini sekolah SD Negeri Tulen 1 mengadakan indahnya bermain sama orang tua di sekolah. Bagaimana ibu harapannya tentang program bermain seperti ini, apa yang ibu harapkan? Harapan untuk kedepannya untuk program seperti ini bisa dipertahankan untuk ditingkatkan lagi. Lombanya kalau bisa ditambahin lagi. Mendukung ya Bu ya, semua yang mendukung, semuanya mendukung ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Terima kasih Ibu, sukses mendidik anak, bersama kita pasti bisa. Mantap. Terima kasih Bapak Ibu, itulah kemeriahan family pandai di desa di SD Negeri Tulen 1. Mengakhiri presentasi ini ingin saya sampaikan, melakukan hal baru di tempat kita bekerja bukanlah pekerjaan yang mudah, namun saya memilih tetap berada di jalan perjuangan itu. Merdeka belajar, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenang Manggala, seorang pengusaha sekaligus penggiat literasi, pernah menyampaikan, cara terbaik untuk meningkatkan kualitas karakter, kompetensi, dan kesejahteraan hidup seseorang adalah dengan menanamkan budaya literasi, membaca, berpikir, menulis, berkreasi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Dia Norma Aprilia, guru SMP Negeri 1 Bumi Jawa, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal, untuk menyampaikan hasil belajar saya selama 6 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Salah satunya adalah program yang berdampak positif pada murid, yaitu mohon maaf, Koalisi Komunitas Anak Peduli Literasi. Matur nuwun. Hadirin sekalian, sebelum saya melanjutkan pemaparan saya tentang koalisi, izinkanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih saya. Yang pertama, terima kasih kepada BPKP Jawa Tengah, kepada pemerintah Kabupaten Tegal, kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, dan tidak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih saya kepada Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa, Bapak Haji Muhaimin SPD. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak orang yang memberikan motivasi dan semangat kepada saya untuk mengikuti program guru penggerak ini. Terima kasih Bapak Muhaimin, sayangnya hari ini beliau berhalangan hadir. Bapak Ibu sekalian, koalisi adalah akronim dari Komunitas Anak Peduli Literasi. Komunitas ini terdiri dari murid-murid yang memiliki kepekaan atau kepedulian terhadap literasi. Kemudian komunitas ini dibentuk pada level kelas, pada level sekolah, bahkan tidak menutup kemungkinan koalisi ini bisa dibentuk pada level antar sekolah dan masyarakat. Uniknya Bapak Ibu sekalian, saya promosi, jadi uniknya dari koalisi ini adalah ini, bahwa program kegiatan koalisi ini disusun dari ide, dari gagasan, dari pendapat, dan dari pilihan murid Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan dari guru, bukan dari sekolah, sehingga saya bisa menyebut bahwa program koalisi ini adalah program dari dan untuk murid. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi program ini adalah yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya literasi. UNESCO menjelaskan bahwa kemampuan literasi adalah hak
setiap orang. Dan itu adalah dasar untuk bisa belajar sepanjang hayat. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, kemampuan literasi yang sejatinya bisa meningkatkan kualitas individu, bisa meningkatkan kualitas keluarga, bisa meningkatkan kualitas masyarakat yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas negeri ini, masih jauh dari harapan. Berdasarkan data Asesmen Nasional pada tahun 2022, hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan literasi Indonesia masih cukup rendah. Kurang dari 50% anak-anak kita itu belum mencapai nilai minimum literasi dasar. Kemudian kurang dari 2/3-nya yang sudah mencapai nilai minimum literasi numerasi. Hal ini yang membuat kami, saya dan rekan sejawat saya di SMP Negeri 1 Bumi Jawa masih terus menggalakkan kegiatan literasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, koalisi ini didirikan dengan tujuan yang pertama, agar terbentuk sebuah komunitas yang dapat menjadi motor atau penggerak untuk kegiatan literasi di sekolah, sehingga kebudayaan atau budaya literasi di sekolah meningkat dengan harapan kemampuan literasi juga meningkat. Adapun tujuan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan latar belakang yang kedua yang tadi saya belum jelaskan tentang kepemimpinan murid. Sejauh ini seluruh program yang ada di sekolah yang notabene program ini ditujukan untuk siswa Bapak Ibu sekalian. Tapi nyatanya pada saat penyusunan program siswa sama sekali tidak dilibatkan, padahal siswa merupakan subjek utama. Akibatnya apa Bapak Ibu? Akibatnya kepemimpinan murid seperti voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemimpinan sama sekali tidak berkembang. Padahal kepemimpinan murid erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, maka tujuan kedua dari program koalisi ini adalah untuk mempromosikan kepemimpinan murid dalam rangka pengembangan profil pelajar Pancasila. Adapun untuk capaian yang ditargetkan pada program koalisi ini ada 4 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah terbentuknya komunitas yang kami sebut sebagai koalisi. Yang kedua, capaiannya adalah tersusun dan terlaksananya program. Lalu capaian yang ketiga adalah meningkatnya budaya literasi dan kemampuan literasi. Adapun capaian yang keempat adalah kepemimpinan murid menjadi berkembang. Lantas, seperti apakah capaian-capaian yang sudah ditargetkan ini bisa terlaksana? Begini Bapak Ibu sekalian, untuk capaian yang pertama, sebelum program koalisi ini diluncurkan, saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah kami bersama dengan rekan saya. Kebetulan dari SMP Negeri 1 Bumi Jawa ada 2 orang CGP Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini saya bersama Ibu Siti Aisyah berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan rencana pembentukan koalisi. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan rekan sejawat, dengan teman-teman guru tentang rencana pembentukan koalisi. Langkah berikutnya, guru mendampingi siswa untuk kemudian membentuk program koalisi. Terbentuklah koalisi. Ada koalisi 7A, karena koalisi ini dibentuk pada level kelas dan level sekolah, sehingga terbentuk ada koalisi 7A, 7B, koalisi 9A, dan koalisi SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Kemudian langkah selanjutnya setelah koalisinya sudah terbentuk, untuk mencapai target yang kedua tadi yaitu program kerja, maka sebelum seluruh anggota komunitas menyusun program kerja, kami melakukan diskusi pemantik terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi. Ya, jadi pada diskusi ini kami menggali sejauh mana sebetulnya pemahaman murid tentang literasi. Mereka tahu nggak sih tentang literasi begitu? Salah satu pertanyaan yang waktu itu saya sampaikan pada forum diskusi adalah begini Bapak Ibu. Nah anak, kalau misalnya nih Bu Norma menyebut kata literasi, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian? Menurut Bapak Ibu sekalian jawaban anak-anak saya apa? Kira-kira apa jawaban anak saya saat itu? Menulis. Ada lagi Bapak Ibu? Membaca, betul sekali. Hampir sebagian besar anak-anak saya menjawab menulis dan membaca. Menurut Bapak Ibu sekalian jawaban anak-anak saya benar atau salah? Benar atau salah Bu Desi? Benar. Saya sampaikan begitu kepada anak-anak. Oh betul sekali anak-anak, betul bahwa literasi itu berkaitan dengan
menulis, dan membaca. Namun saya tekankan kepada mereka bahwa literasi tidak hanya sebatas membaca dan menulis. Ini semacam framing begitu nggih Bapak Ibu, sehingga ketika nanti tahap berikutnya dilaksanakan, anak-anak sudah punya gambaran yang benar tentang literasi. Nah, langkah berikutnya adalah nih, kami berdiskusi dengan murid untuk menggali ide-ide mereka. Apa sih kira-kira ide mereka tentang kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemampuan literasi? Nah, pada tahap ini Bapak Ibu sekalian, voice atau suara siswa dikembangkan. Lalu lanjut ke tahap berikutnya, yaitu setelah tadi anak-anak sudah mengusulkan macam-macam kegiatan yang ingin dijadikan program, maka langkah selanjutnya adalah anak-anak berdiskusi untuk memilih dari sekian banyak ide mana yang mau dipilih sebagai program. Nah, pada langkah ini Bapak Ibu sekalian, maka voice atau pilihan anak pada kepemimpinan murid dikembangkan. Lalu langkah berikutnya adalah menyepakati dari hasil diskusi. Nah, pada tahap ini maka ownership atau kepemilikan pada kepemimpinan murid dikembangkan. Lalu target yang berikutnya adalah keterlaksanaan program. Ini adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan program dari anak-anak. Salah satu program yang cukup membuat saya kagum Bapak Ibu sekalian, karena ini munculnya dari anak-anak idenya. Salah satu programnya adalah kelas penuh karya. Jadi di kelas itu setiap anak itu didorong, dimotivasi untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Karyanya tidak dibatasi Bapak Ibu, boleh berupa puisi, boleh berupa cerpen, boleh berupa komik, boleh berupa kreasi tangan, tidak dibatasi. Lalu hasil-hasil kreasi mereka dipajang di dalam kelas hingga jadilah kelas penuh kreasi. Ini juga adalah salah satu pelaksanaan program anak-anak kami, yaitu tentang pojok literasi. Mereka semangat sekali menata pojok literasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk struktur programnya, Kepala SMP Negeri 1 Bumi Jawa berperan sebagai penanggung jawab program. Kemudian pelaksananya adalah seluruh murid SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Adapun pembimbingnya adalah seluruh guru SMP Negeri 1 Bumi Jawa termasuk saya. Lalu Mitra yang kami libatkan dalam program koalisi ini antara lain adalah pustakawan sekolah, kemudian wali murid, serta kami menggandeng atau bekerja sama dengan beberapa komunitas penggiat literasi yang berada di sekitar SMP 1 Bumi Jawa. Salah satunya adalah Taman Baca Masyarakat 3 Surau. Kalau Pak Bambang pasti sudah paham nggih Bapak Pekatan. Kemudian rencana evaluasi ini juga disusun oleh anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi rencananya nanti evaluasi akan dilaksanakan di akhir bulan, di akhir semester, dan di akhir tahun. Pelaksananya siapa? Sekali lagi program ini adalah program dari dan untuk murid, sehingga evaluasi pun dilaksanakan oleh murid, tentunya didampingi oleh guru. Kemudian alat evaluasinya itu berupa jurnal kegiatan, juga survei kepuasan program dan kebermanfaatan program. Lalu untuk apa sih hasil evaluasinya? Hasil evaluasinya digunakan oleh murid-murid untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program. Kemudian kemungkinan tantangan yang muncul, yang pertama justru muncul dari aktor utamanya, dari murid-murid. Murid mungkin merasa bosan dengan kegiatannya gitu. Nah, untuk mengantisipasi tantangan ini, maka di awal pada saat penyusunan program, guru sudah mengupayakan supaya kegiatan yang diprogramkan itu bervariatif, sehingga meminimalisir kebosanan. Kemudian untuk kemungkinan tantangan yang kedua adalah dari rekan sejawat. Mungkin ada rekan sejawat yang kurang aktif untuk berpartisipasi. Maka ini bisa diantisipasi seperti langkah yang sudah saya lakukan. Sebelum koalisi ini diluncurkan, maka saya melibatkan seluruh guru, meminta pendapat mereka tentang koalisi, sehingga ketika koalisi ini diluncurkan, ini bukan program saya sebagai CPP, bukan juga program kepala sekolah, tetapi ini adalah program seluruh warga SMP Negeri 1 Bumi Jawa. Lalu tantangan yang ketiga yang mungkin datang adalah tentang pendanaan. Ini bisa disolusikan dengan kegiatan swadaya, kemudian melibatkan wali murid tadi, ataupun komite, atau mungkin pihak-pihak lain. Demikian tadi pemaparan saya tentang koalisi Bapak Ibu sekalian. Masih dari Lenang Manggala Bapak Ibu sekalian. Lenang Manggala menyampaikan bahwa
Untuk meningkatkan kualitas negeri ini, maka salah satu caranya adalah dengan terus membudayakan literasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari jangan bosan-bosannya kita untuk terus melaksanakan budaya literasi. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wa talin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, mohon maaf untuk Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir dikarenakan sedang menjadi narasumber SMK PK di SMK Negeri Grobogan, namun tidak mengurangi rasa hormat diwakili oleh Bapak Wakasarpras, Bapak Durrahman, dan beliau juga menyiapkan beberapa mensponsori saya ralat, jadi disponsori beberapa gercep dari sekolahan untuk siap dibagi Bapak Ibu. Semua peserta Mas? Enggak Pak, yang ada saja. Tadi mohon izin saya menyimak kalimatnya dari Bapak PLT Kepala Dinas. Jadi saya akan memberikan pertanyaan kepada guru penggerak semua yang bisa nanti ke depan dapat 1 dus gercep. Gercep itu minuman produk Teaching Factory SMK Negeri 2 Slawi. Sudah bersertifikat BPOM, sudah bersertifikat halal dan produksi SMK Negeri 2 Slawi. Produk SMK Negeri 2 Slawi itu banyak sekali, tapi yang kayaknya di suasana yang panas ini, kira-kira yang cocok itu gercep kira-kira. Saya langsung tadi mengutip tujuan bahwa guru penggerak itu harus jadi katalis dan tujuan. Di modul berapakah tujuan itu kita pelajari? Monggo ke depan, cepetan karena waktu kita terbatas. Yo, masa mau lulus nggak ada yang jawab ini? Di modul berapa? Modul visi guru penggerak. Ustadz dulu kayaknya. Di visi guru berapa? Subhanallah, Pak Kiai monggo. Ya ini salah satu tim Teaching Factory SMK Negeri 2 Slawi guru APHP. Di modul berapa Bapak? Modul 1.3. Betul sekali, tepuk tangan. Ya dapat. Ya, difoto dulu. Ya, itu sponsor langsung dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita didukung langsung ada di sini. Juga ada Pak Parman, dulu beliau Kepala SMK Negeri 2 Slawi. Sebelum saya mulai, jadi kita harus tahu tujuannya dulu. Kita sudah belajar tujuannya dulu. Latar belakang. Oh, belum. Properti nanti ada satu lagi. Tolong perhatikan baik-baik, 1 dus lagi ya, bisa dibuat bagi-bagi ya, itu bagi-bagi. Oh ya, arah sana ya, siap. Propertiwi yaitu program pertanian teknologi Slawi. Ya, program pertanian teknologi Slawi dalam bentuk aplikasi. Jadi kami akan launching dalam bentuk aplikasi. Latar belakang, murid sebagai student agency, artinya apa? Murid menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran mereka itu sendiri. Murid mempunyai suara, pilihan, dan kepemilikan. Kita pegang 3 itu, suara, pilihan, dan kepemilikan. SMK Negeri 2 Slawi terdiri dari 2 lokasi, jaraknya 20 km, satunya 14 hektar, satunya 3 hektar, jauh sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang siswanya diprocot, Bapak Ibu guru BK dan wali kelas berada di pagar barang, jadi jarang ketemu. Oleh maka itu informasi itu sangat penting. Terlebih lagi wali murid menanyakan, apakah anak saya hari ini sudah sampai ke sekolahan? Apakah anak saya di sekolah? Bagaimana anak saya di sekolah? Lah dari aplikasi ini menjawab seperti itu. Aplikasi ini sebagai murid, sebagai student agency, saya jelaskan untuk wali murid bisa mengakses kehadiran anaknya, rekam profil siswa. Jadi ketika siswa ini tidak masuk,
orang tua tahu, ketika pelanggaran dari sekolah juga tahu. Terus kesiswaan di sini, jadi kita nggak berbudaya positif, itu bukan di hukuman, tapi prestasi juga. Misalkan siswa ini juara LKS, misalkan siswa ini ada kegiatan ekstra juga ditampilkan. Kurikulum tentang jam belajar, humas tentang informasi, BK dan wali kelas ini untuk pembinaan. Jadi misalkan, mohon maaf anaknya ngerokok kayak gitu, terus ketahuan, dibina, ditulis di situ, orang tuanya langsung tahu. Oh sudah dibina, disuruh apa juga tahu. Jadi sudah tampil. Tujuan, ini nggak bisa nge-apply, tapi saya sampaikan saja. Tujuan SMK Negeri 2 Selawi ada SMK Pusat Keunggulan dan Binaan Pusdiktan. Di modul yang tadi 1.3 kita belajar bahwa visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish sebagai seperti apa yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai di SMK Negeri 2 Selawi yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter dan unggul. Salah satu upayanya yaitu peluncuran aplikasi Pertiwi. Jadi program saya harus selaras dengan program visi sekolah. Pertiwi isinya apa saja? Rekap absensi, data absensi, pemantauan perkembangan keaktifan peserta didik, berita seputar sekolah, jadi sekolah langsung bisa langsung. Yang kelima, pengumuman atau informasi penting. Struktur program yang Bapak Ibu tampil dilihat di layar yaitu majalah sekolah. Jadi aksi nyata kami dalam sekolah, pihak sekolah bukan untuk menggiatkan bagaimana literasi yang ada di SMK Negeri 2 Selawi. Jadi kalau Bapak dari BPGP, Bapak Sutar tadi menyampaikan bahwa program ini harus dipantau. Nah, kami di program Pertiwi dikomandoi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah dan sudah di-launching tanggal 23 Juni 2023 dan akan dilaksanakan di ajaran baru. Jadi ajaran baru akan mulai dilaksanakan. Saya di sini sebagai koordinator Balitbang dan IT SMK Negeri 2 Selawi. Jadi saya di sini sebagai koordinator pengembangan IT SMK Negeri 2 Selawi. Ini yang bisa saya lakukan. Jadi ada banyak hal yang bagian lain yang banyak melakukan, tapi ini hanya yang bisa saya lakukan. Mungkin ada kesiswaan yang sudah berupaya lebih, BK ada yang upah lebih, tapi ini yang bisa saya lakukan. Sumber daya dukung, Bapak Ibu kalau cek hari ini itu sudah ada di Play Store, namanya Pertiwi, ketik saja, itu sudah ada. Sedang proses di App Store. Saya agak sedikit menyinggung sedikit, mohon maaf, mohon jangan sampai tersinggung. Kalau Bapak Ibu yang ASN, SMA, SMK di Sinaga itu tidak bisa menggunakan iPhone ya. Jadi kami mendengar suara murid, pilihan murid. Jadi ketika murid punya iPhone, ya kita fasilitasi. Jadi bisa nanti akan di App Store. Cuman kalau di App Store prosesnya panjang, belum gratis karena aset sosial kerjasama juga. Rencana evaluasi. Jadi kami di tim IT itu bukan pertama kali meluncurkan produk aplikasi. Ini adalah produk kedua. Pertama kali yaitu Exambro Pertiwi. Bisa Bapak Ibu sampaikan di guru penggerak kita kuatkan dengan refleksi. Itu yang kita pelajari, refleksi, dan refleksi. Ketika meluncurkan rencana evaluasi Exambro Pertiwi, dari 977 siswa, anak kelas 12 tidak mengikuti PSAT, jadi hanya kelas 10 dan 11. Itu setuju sekitar 60% dan sangat setuju 20%. Artinya 80% murid itu setuju. Kalau muridnya setuju, sekolah kenapa tidak memfasilitasi? Itu kuncinya. Terus setelah saya belajar, ini ada ilmu yang bisa saya terapkan yaitu di guru penggerak, ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan ketika menggunakan Exambro Pertiwi, untuk yang proktor mungkin tahu ya. Di Exambro Pertiwi itu tokennya sudah
dengan nilai kebajikan budaya positif. Saya ambil contoh, jadi sebelum siswa mengerjakan soal, token yang dikerjakan itu token misalkan kompeten. Jadi saya yakin kalau guru SMA SMK tahu, kalau keprodian itu siswa yang sudah lulus dari kompetensi keahlian itu disebut siswa kompeten. Dan kata kompeten kami jadikan sebagai token di aplikasi Pertiwi tersebut. Mohon maaf, bukan Pertiwi, tapi di PSAT, Exambro Pertiwi. Terus misalnya di pelajaran agama, karena kami ada agama Islam, Kristen, dan Hindu, karena siswa kami ada 3 itu, kami gunakan token kerukunan dan toleransi, itu yang kami gunakan. Jadi nilai-nilai positif setiap mata pelajaran kami kembangkan. Tantangan dan solusi, pasti kita mengalami tantangan dan solusi. Bagaimana jika murid tidak punya HP dan kuota? Itu pasti. Setiap guru diberi akses untuk bisa mengabsenkan, terutama guru yang berjaga di depan, yang melakukan 5S. Itu pasti, kamu nggak berangkat, HP-nya ketinggalan, langsung bisa. Tapi untuk rekam profil, pelanggaran apa, tidak diberi akses. Jadi kalau yang diberi akses rekam profil, guru-guru tertentu saja. Tapi setiap guru bisa mengabsenkan. Membutuhkan memori sekitar 70 MB, apakah tidak terlalu besar? Itu saya sudah melakukan riset di 4 kelas. Kami terdiri dari 51 kelas. Dari 4 kelas tersebut, semuanya menginstal aplikasi game dan TikTok dengan ukuran lebih dari 1 GB. Kalau Mobile Legends, Bapak Ibu kalau tahu itu ukurannya 6 GB. Jadi kalau 70 MB kecil sekali ya. Terus, jadi kalau kata kuncinya, kalau teknologi bisa memanfaatkan kita, kenapa kita tidak bisa memanfaatkan teknologi balik? Apakah sudah dilakukan uji coba? Sudah dan berhasil, dilakukan 2 minggu saja untuk kelas 10. Jadi trial and error dulu, pasti yang proktor-proktor pasti tahulah, kita suka coba-coba kayak gitu ya. Coba dulu, kira-kira hambatannya apa, dan sudah dilaksanakan 2 minggu, baik di kampus Pagerbarang maupun kampus Brocot. Terima kasih. Nama pro ini jadi Pertiwi, ini nanti jadi pertanyaan Ding, sebelum saya akhiri. Nama pro itu didedikasikan untuk teman-teman saya dan sudah izin Bapak Kepala Sekolah. Jadi pro itu di Play Store itu untuk teman-teman saya dan semuanya, didedikasikan untuk kelompok PP Bukania, Matur Nuwun Bukania, Om Bun, Pagi, Bu Nur, Di Erni, dan semua yang menginspirasi Bapak CGP semuanya sekalian, keren sekali. Uangnya keren. Guru penggerak. Ya, semangat pasti, semangat. Terus PP-nya ngomong sekali, saya banyak belajar dari PP-nya. Pak Penjab ini kalau saya pulang, Pak Penjab belum pulang. Jadi sangat bertanggung jawab sekali. Jadi saya pasti pulang dulu kan. Ya, jadi Pak Penjab luar biasa. Terus semua dari PPGP, matur nuwun souvenirnya, terima kasih buat ya. Dan semuanya saya akhiri. Sebelum saya akhiri, pertanyaan terakhir ya. Iya. Pertiwi itu sebuah akronim. Ini titipan Bapak Kepala Sekolah ini. Iya. Kepanjangan dari Pertiwi itu apa ya? Tamu undangan Pak, sebelah sana Pak. Iya, Pertiwi. Siap, betul. Monggo Bapak teng mriki. Iya, Pak siapa dari mana? Iya. Ya, biar dengar dan dikenal. Dari mana Bapak? Adiwerna nggih, matur nuwun, betul. Pertiwi itu Pertanian Teknologi Slawi. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.